Halo Family Seeker, ada kabar terbaru dari artis cantik Chow Luse. Baru-baru ini, Luse kembali menjadi sorotan publik. Ia memicu kehebohan di sosial media setelah ia mengungkapkan perselisihan yang terjadi antara dirinya dan agensinya yang bernama Galaxy Cool Entertainment. Melalui unggahan di Weibo-nya, Luse menceritakan apa saja keburukan-keburukan agensinya tersebut. Bagaimana kisah yang selengkapnya? Yuk kita langsung bahas. Konflik terbaru Luse dan agensinya ini dimulai pada tanggal 2 Agustus 2025 yang lalu. Saat itu, Luse mengunggah postingan yang panjang di Weibo-nya. Ia mengaku bodoh karena 2 tahun yang lalu, ia baru saja memperbaharui kontrak dengan agensinya tersebut. Kontrak itu masih mempunyai kesepakatan waktu 4 tahun lagi. Jadi kontrak tersebut masih berlaku sampai tahun 2030 mendatang. Ada masalah apa sampai-sampai Luse merasa menyesal telah memperbaharui kontraknya tersebut? Ternyata Luse merasa agensinya ini tidak bertanggung jawab terhadap dirinya. Seperti kita tahu, pada bulan Desember 2024 yang lalu, Luse tiba-tiba jatuh sakit. Ia sulit berbicara, berjalan, dan juga makan. Kita sudah pernah bahas tentang sakitnya Luse ini. Jadi kalian bisa scroll ke bawah ya. Karena kondisinya tersebut, ia terpaksa harus membatalkan beberapa kontrak kerja dan juga harus membatalkan jadwal syutingnya. Menurut kabar yang beredar, salah satu penyebab sakitnya Luse ini adalah tindakan buruk dari agensinya sendiri. Jadi, Luse pernah mengalami kekerasan dari salah satu petinggi agensinya tersebut. Hal ini membuat Luse menderita depresi, apalagi tekanan pekerjaan yang diberikan agensinya sangat berat. Jadwal Luse sangat-sangat padat, sehingga ia kekurangan waktu untuk beristirahat. Bayangkan, berat badannya saat jatuh sakit hanya 36 kg. Setelah Luse sakit, agensinya berkata bahwa mereka akan bertanggung jawab atas penyakit Luse. Tapi pada akhirnya, Luse lah yang harus membayar semua penalti karena pembatalan kontrak kerja yang terjadi. Bahkan, agensinya tidak membawanya ke dokter. Agensinya malahan mendatangkan seorang dukun pengusir setan. Dan saat Luse sakit, beberapa petinggi perusahaan malahan pergi main ski di Hokkaido. 找大师来给我算，说是有人给我下蛊，这那的。 Luse juga menuduh agensinya telah menipunya karena agensinya ini mengambil uang dari rekening pribadi studionya Luse. Dengan kata lain, agensinya menggelapkan uang pribadi Luse dan jumlah uang yang digelapkan agensinya ini adalah sebesar 2,05 juta yuan. Ini sekitar 4,66 miliar rupiah. Luse juga berkata bahwa ia telah diperingatkan agar tidak bersuara. Ia diancam akan dimasukkan ke dalam daftar hitam industri hiburan jika ia sampai menempuh jalur hukum. Lalu Luse berkata seperti ini, "Kalian tidak perlu memasukkan saya ke dalam daftar hitam, saya yang berhenti." Luse juga menasehati para penggemarnya untuk melapor kepada polisi jika mereka menghadapi situasi yang serupa. Bagaimana tanggapan agensi terhadap pernyataan Luse ini? Agensi merilis pernyataan resmi pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 3 Agustus 2025. Mereka mengaku kaget dan terkejut. Mereka membantah telah melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Mereka berkata bahwa mereka selalu memprioritaskan kesehatan mentalnya Luse. Jadi, mereka meminta Luse untuk berkomunikasi secara langsung dengan mereka. Tidak tinggal diam, Luse kembali membalas postingan agensinya tersebut. Luse menuduh agensinya telah berbohong. Ia juga menuduh bahwa agensinya lah yang telah menyebarkan isu negatif bahwa Luse hanya pura-pura sakit dan ia mempunyai banyak bukti tentang hal tersebut. Luse bahkan menantang agensinya untuk menuntutnya secara hukum kalau berani. Selain postingan, Luse juga melakukan beberapa siaran langsung.
Luse mengatakan bahwa ia kini sudah lebih tenang. Ia juga berkata kepada para penggemarnya bahwa ia sudah mempunyai tabungan yang cukup. Bahkan ia bercanda seperti ini. Kalau tidak ada pekerjaan, saya akan membuka kedai mie kecil saja. Seperti kita tahu, apapun yang Luse makan dan pakai selalu terjual habis di pasaran. Jadi kalau ia sampai buka kedai mie, ia bisa sukses juga. Luse juga mengungkapkan apa yang ia alami pada tahun 2022 sampai tahun 2023 yang lalu, yaitu saat ia syuting drama The Last Immortal. Saat itu, ia dinyatakan positif COVID. Ia mengalami gangguan pendengaran, gatal-gatal, dan ia merasa sangat sakit setiap hari. Tapi, kru drama The Last Immortal sepertinya tidak peduli. Mereka tetap merekam adegan malam setiap hari. Harusnya kalau sudah malam, Luse diberikan waktu untuk beristirahat, apalagi ia sedang sakit. Seperti ada peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang dialami oleh Luse. Di saat itu, ayahnya didiagnosis penyakit kanker dan penyakitnya sangat serius. Tapi pihak produksi tidak mengizinkannya mengambil cuti untuk pulang menjenguk ayahnya. Tidak hanya itu, ternyata kakeknya Luse juga sedang sakit kritis dan akhirnya kakeknya meninggal dunia. Barulah Luse diizinkan untuk pulang selama 3 hari. Dan di pemakaman kakeknya ini, Luse pertama kali bertemu dengan ayahnya sejak ayahnya didiagnosis kanker. Dan setelah kembali ke lokasi syuting, tim produksi langsung menjadwalkan syuting adegan pernikahan semalaman untuknya. Saat ini, Luse sangat ingin sekali keluar dari agensinya yang toksik tersebut. Bahkan, ia rela membayar uang penaltinya. Tapi sepertinya agensinya ini menyulitkannya. Luse ingin sekali mengambil tawaran-tawaran main drama yang baru. Tapi kalau kondisinya masih terikat kontrak dengan agensinya yang sekarang, ia takut akan ada masalah ke depannya. Makanya sekarang ia hanya melihat kondisi dulu, yaitu bagaimana kelanjutan dari masalah ini. Jadi Luse belum berani menerima tawaran kerja karena baru-baru ini pernah ketika Luse mengikuti acara reality show yang berjudul Be Myself di Mango TV, agensinya ini bikin gara-gara. Acara ini memang sukses, tapi sayangnya harus berhenti tayang. Kenapa? Karena Luse menandatangani kontrak tanpa bayaran untuk acara tersebut. Karena acara ini memang untuk amal. Namun, ini artinya agensinya tidak bisa mendapatkan komisi apapun dari acara tersebut. Akibatnya, agensinya mengklaim hak cipta, bahkan proposal baru dari Mango TV pun ditolak oleh mereka. Agensinya juga sudah menolak beberapa tawaran pekerjaan untuk Luse dengan alasan mereka merasa Luse sudah tidak terkendali. Padahal proyek-proyek tersebut ada yang bersifat internasional dan kemungkinan besar bisa meningkatkan karir Luse. Ternyata selama Luse berkarir, sebagian besar kesuksesannya adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Dia ikut casting sendiri, bukan dari agensinya. Bahkan rata-rata peran yang dimainkan oleh Luse banyak yang tidak didukung oleh agensinya ini. Contohnya adalah ketika Luse membintangi drama The Romance of Tiger and Rose. Awalnya agensinya meragukannya dan Luse dilarang untuk ikut serta dalam drama ini. Namun Luse tetap melakukan casting dan ternyata ia lolos dan berhasil mendapatkan peran sebagai tokoh utama wanitanya. Dan seperti kita tahu, drama ini sukses besar. Bahkan nama besar Luse sering digunakan oleh agensinya untuk menipu para produser. Ini salah satu contoh kasusnya. Agensinya ini membuat kesepakatan dengan produser bahwa Luse akan main dalam sebuah drama sebagai pemeran utama wanitanya. Namun, tiba-tiba agensinya menggantikan Luse dengan seorang artis pendatang baru bernama Wang Yilu. Bahkan naskah dramanya saja tidak pernah diberikan kepada Luse. Drama ini berjudul When Destiny Brings the Demon.
Dan rencananya drama ini akan tayang pada tahun 2025 ini. Sekarang, produser menuntut penjelasan dari agensi karena mereka telah melanggar kontrak. Kira-kira kalau sampai tayang nanti, apakah drama ini bisa sukses? Bagaimana menurut Family Seeker? Jadi, agensinya ini memang cukup kacau. Padahal penghasilan untuk agensinya paling besar itu dari Luse. Tapi agensinya sepertinya tidak tahu berterima kasih. Berkali-kali Luse menghubungi agensinya untuk berbicara baik-baik, tapi mereka malah tidak memberikan tanggapan. Sekarang ketika Luse sudah berbicara di Weibo, agensinya malah memutarbalikkan fakta. Bahkan ada kabar yang mengatakan bahwa selama ini yang menyebarkan segala macam rumor negatif tentang Luse adalah agensinya sendiri. Makanya ketika ada rumor negatif tentang Luse, agensinya tidak pernah memberikan pembelaan apapun. Jadi Luse seperti mempunyai musuh dalam selimut. Setelah masalah Luse ini mencuat ke publik, berbagai dukungan datang untuknya. Bukan hanya dari penggemar Luse, tapi dukungan juga datang dari berbagai fans atau fandom dari aktor dan artis lain. Seperti misalnya dari fandomnya Bailu, fandomnya Chang Ling-he, fandomnya Cheng Yi, dan masih banyak lagi. Mereka mendukung Luse untuk putus kontrak dari agensinya. Jadi, mari kita doakan agar masalah Luse dan agensinya ini cepat berakhir. Semoga kita bisa melihat Luse main di drama lagi. Dan semoga drama Luse yang seharusnya sudah tayang bisa segera tayang. Yaitu drama yang berjudul Love's Ambition. Karena jadwal tayang drama ini kesannya diundur-undur terus. Sekian cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ciao!